Shalom. Mari saya mengajak setiap kita dimanapun berada untuk datang kepada Tuhan, membawa korban syukur kita kepada Dia, sebab Dia sudah menunjukkan kasih setianya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menyanyi bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Mari katakan lebih lagi. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Menyanyi bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Mari katakan darah-Mu, darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Mari bawa syukur kita kepada Dia. Kau baik, selamanya baik, kasih setiamu selamanya. Terima kasih Tuhan buat segala karya, buat
kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Mari saya mengajak setiap kita membaca di Efesus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saya ulangi saudara. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara nanti bisa membaca di Efesus 1 mulai dari ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-14. Dan di dalam perikop ini saudara, kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa kasih karunia Allah itu diberikan kepada setiap kita orang yang percaya dengan limpahnya. Coba sekarang kita melihat ayat yang keempat dari Efesus pasalnya yang pertama. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi saudara dan saya dimanapun kau berada, Tuhan sudah menentukan kita. Tuhan sudah memilih setiap kita sejak sebelum dunia dijadikan. Coba sekarang saya mengajak setiap kita melihat di Mazmur pasal yang ke-139 ayat 13 sampai 16 berkata seperti ini. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Mari sadari saudara bahwa setiap kita sudah ditentukan oleh Tuhan sejak dari semula. Setiap kita adalah umat pilihan Tuhan yang dilimpahi oleh kasih karunia-Nya. Firman dilanjutkan saudara, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Coba sekarang lihat saudara ayatnya yang ke-7 dari Efesus 1. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Allah itu memberikan penebusannya kepada setiap kita saudara? Mengapa Allah itu memberikan dirinya untuk menjadi korban penebusan bagi setiap kita? Bukan dengan maksud yang biasa, tetapi Allah mau bahwa setiap kita hidup kudus dan tak bercacat di hadapannya. Tujuan daripada kasih karunia itu diberikan kepada setiap kita agar kita menjadi umat-umat yang layak di hadapan Tuhan, umat-umat yang terima penebusan dosa, umat yang menerima pengampunan dosa, sehingga melalui kasih karunia itu kehidupan kita diubahkan menjadi pribadi-pribadi yang dapat hidup kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Amin saudara. Nah, saya percaya kalau setiap kita menyadari akan karya Allah yang luar biasa ini, maka hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Karena ada satu jaminan keselamatan, jaminan penebusan.
agar kita menjadi umat yang layak, itu sudah Tuhan berikan melalui korban Yesus di atas kayu salib. Darahnya dicurahkan agar kasih karunia Allah itu lengkap dan nyata dalam hidup kita. Coba sekarang kita lihat ayat yang ke-14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Bahkan Tuhan memberikan sebuah jaminan sampai semuanya itu terjadi, yaitu melalui kuasa Roh Kudus yang merupakan jaminan bagi kita sampai setiap kita memperoleh semuanya itu. Kasih karunia yang dinyatakan dalam kehidupan kita, kasih karunia yang dimanifestasikan dalam hidup kita, sehingga hidup kita tidak sama lagi. Amin saudara. Untuk itu mari saya mengajak setiap kita dimanapun kita berada, miliki hidup yang mau berubah, miliki hidup yang mau dituntun, miliki hidup yang mau diarahkan oleh Roh Kudus, agar setiap kita benar-benar bisa menikmati kasih karunia Allah yang luar biasa melalui korban darah Yesus atas hidup kita. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus daku, ku dijadikan baru. Darah-Mu, darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Bapa, terima kasih buat hari yang luar biasa di mana Tuhan memberikan sebuah karya. Tuhan menyatakan kasih-Mu lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib, sehingga melalui korban darah Yesus setiap kami layak menerima kasih karunia Allah, layak menerima penebusan dosa yang akan membawa setiap hidup kami agar kami menjadi umat yang kudus dan tidak bercacat di hadapan-Mu, umat yang layak bagi Tuhan. Untuk itu Bapa di surga, hamba berdoa bahwa setiap kami dimanapun kami berada hari-hari ini untuk semakin mengenal dan menikmati akan karya Allah melalui kasih karunia yang dilimpahkan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Bawa setiap kami di dalam anugerah Tuhan, sehingga apapun juga yang boleh kami lakukan hari ini, baik dalam pekerjaan kami, keluarga kami, usaha kami, pelayanan kami, studi kami beroleh keberhasilan karena ada karya Yesus yang nyata dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.